Pemirsa Kampungku, di episode kali ini kami mengajak pemirsa untuk melangkah sedikit lebih jauh menuju sebuah kabupaten di pesisir utara Jawa Tengah, yaitu Kabupaten Pati, tepatnya di Desa Koripandrio, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah. Pemirsa Kampungku, dimanapun berada, tentunya Anda merasa penasaran dengan desa satu ini, bukan? Dari namanya saja terdengar unik. Tentunya memiliki arti tersendiri, di mana menurut cerita turun-temurun nama desa Koripandrio berasal dari kata kahuripan yang berarti hidup atau memberikan kehidupan. Memiliki luas wilayah sekitar 1.362.980 meter persegi, memiliki populasi kurang lebih 1.520 jiwa dengan 80% penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Selain itu, penduduk desa mulai mengembangkan usaha bidang mebel, bahkan tak sedikit pula yang merantau keluar daerah. Halo pemirsa, kembali lagi di acara Kampungku. Di sini saya sedang berada di Desa Koripandrio, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Nah, seperti apa isi dari Desa Koripandrio ini? Ikutin saya ya. Baik pemirsa, di sini saya sedang bersama Bapak Sukahar, yang mana Bapak Sukahar ini adalah Kepala Desa Koripandrio, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Nah, saya kan baru pertama ya Pak kesini ya Pak. Dan itu mendengar Desa Koripandrio itu kayak unik gitu ya Pak ya. Coba sedikit dijelaskan Desa Koripandrio itu mungkin dari asal-usul namanya atau bagaimana gitu. Ya, terima kasih. Selamat pagi, salam sejahtera kita semua. Nama saya Pak Sukahar, selaku Kepala Desa Koripandrio, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati. Untuk mengenai asal-usul Desa Koripandrio itu saya, konon katanya itu Desa Koripandrio itu memang masih hutan belaka. Terus dipakai, dibetulin, terus ditebang untuk jadi cocok tanam. Jadi itulah nama disebutnya Desa Koripandrio. Kahuripan itu kehidupan, beliau itu adalah rumah. Jadi kehidupan yang awalnya tidak ada rumah, jadi ada rumah, jadi kehidupan itu namanya disebut kahuripan. Unik ya Pak ya, jadi itu mungkin ada asal-usul sendiri ya Pak dari Koripandrio. Nah, selanjutnya saya mau nanya nih Pak, di Desa Koripandrio ini kan punya tingkat sendiri dari desa ini ya Pak. Mungkin dari mata kesehariannya apa, atau dari masyarakatnya seperti apa. Ya, terima kasih. Kalau untuk keunikan, jadi kita itu menghidupkan kembali tradisi yang arah-arahan untuk dengan hasil bumi, kita bersyukur. Dan masyarakat Desa Koripandrio mayoritas 88% adalah petani. Sekarang itu sudah hampir 25% sampai 30% itu adalah pengusaha mebel furniture. Kita sekalian untuk mengenalkan juga, nggak usah jauh-jauh kalau untuk mendesain, untuk furniture, perabot rumah tangga, datanglah ke Desa Koripandrio. Karena Desa Koripandrio ini sudah ada kurang lebih yang untuk di Koripan sendiri itu kurang lebih pengusaha pengrajin ya UMKM itu kurang lebih sekitar 18 sampai 20 orang. Bahkan anggota namanya KIKM, Koperasi Industri Mebel Jabodetabek, itu hampir 120 pengusaha. Itu orang Pati, tapi khususnya didominasi dengan orang Koripandrio, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati. Setiap tahun selama 15 tahun sudah saya jalankan mudik gratis. Mudik gratis dari kota metropolitan Bekasi dan sekitarnya, Tangerang. Itu 26 bis untuk arah ke Pati tok. Dan itu pun juga diapresiasi dengan pemerintah Kabupaten. Baik Pak, saya mau bertanya mengenai tradisi di Desa Koripandrio ini, itu pernikahannya mungkin ada yang beda dengan yang lain gitu Pak mungkin? Ya, terima kasih. Kalau untuk pernikahan di Desa Koripandrio yang seperti ini yang kita laksanakan untuk kegiatan pernikahan itu masih menggunakan adat Jawa asli. Tapi sebagian juga nanti sedikit banyak sudah ada adat yang dari luar ke bawah juga, karena tidak semua nanti ini istrinya, suami istri itu satu kampung. Mungkin
luar daerah pasti tentunya pasti beda-beda. Itunya juga berbeda. Kalau kita pernikahannya di luar daerah, sana pasti kita mau nggak mau harus ngikutin adat sana. Tapi kalau dia di sini, mau nggak mau harus ngikutin adat di sini. Ya, kalau untuk hiburan, ya untuk khusus hiburan cukup sederhana, simpel. Kadang-kadang juga yang diprioritaskan untuk keagamaannya, Jadi nanti juga seperti ini. Kayak contoh ini ada pernikahan suaminya sana. Minggu depan itu akan ada pengajian juga, tapi tidak berbarengan dengan ini. Baik, terima kasih ya Pak atas informasinya tentang Desa Koripandrio ini. Terima kasih, sama-sama. Seperti yang dijelaskan oleh Kadus Koripandrio, Bapak Sukahar, untuk tradisi pernikahan di Kabupaten Pati hampir sama dengan kota dan kabupaten lainnya, namun juga diamati lebih detail ternyata memiliki keunikan tersendiri. Asal muasal tata cara perkawinan adat Jawa adalah dari keraton, hanya keluarga keratonlah yang berhak untuk melaksanakan upacara pernikahan dengan tata cara adat tersebut. Namun sejak adanya akulturasi budaya dengan agama Islam, khususnya di Keraton Jogja dan Solo, tata cara pernikahan adat mulai berbaur antara budaya Hindu dan Islam. Mulai saat itulah tata cara pernikahan adat dikenal oleh masyarakat luas di luar keraton. Hingga saat ini secara turun-temurun tata cara upacara pernikahan terus dilestarikan, tentunya dengan pertimbangan waktu, kesempatan dan dana. Acara-acara adat tersebut diadakan penyesuaian. Nah, seperti yang diutarakan Bapak Kahar selaku Kepala Desa Koripandrio tadi, untuk hajat pernikahan serta tradisi pernikahan disesuaikan dengan budget atau dana yang dimiliki tiap keluarga pengantin serta adat istiadat yang berlaku di Desa Koripandrio. Nah, prosesinya meliputi apa saja? Langsung saja kita temui tuan rumah yang memiliki hajat. Baik pemirsa, di sini saya sedang berada di salah satu pernikahan di Desa Koripandrio, Pati, Jawa Tengah. Di sini sedang ada Pak Azari. Nah, saya mau tanya nih Pak, di sini tuh adat pernikahannya itu menggunakan proses yang bagaimana? Ini punya perbedaan dengan adat pernikahan yang lain? Jadi ini ya tradisional seperti yang keraton-keratonan, tapi tidak sehebat ini ya. Ada beberapa misalnya yang saya pakai ini biasanya yang padanya tidak ada, pakai seragam biasa PT. Kalau misalnya jadi tahapan alat-alat apa yang Misalnya seperti yang ada di belakang kita ini biasanya ini kan sangat tradisional sekali ya. Acaranya sendiri memang kita buat sedemikian rupa sehingga dengan yang lain. Contohnya seperti kalau kemarin, kalau istilah sini itu kerayan itu memberi semacam nasi kepada warga sekitar dan bisa yang dikemas dengan pakai kereneng. Tentunya itu diisi pada umumnya yang sangat khas itu adalah karena kemarin aja ya kita istilahnya motong sate. Biasanya kalau itu pakai sayur, tapi sayurnya itu sayur asem, ini gitu. Ditambahi beberapa ada juga ada yang lain istilahnya itu lebih yang biasa. Ada tapi jarang hanya orang-orang itu ada karena maaf ya itu kan biayanya cukup mahal hanya kemarin itu kita mengemasnya dengan kereneng itu yang membedakan. Memang itu harinya sendiri ya jadi nanti resepsinya itu nanti mulai sekitar jam 8 ya dan kebetulan ini kan kita dapat pesan teman satu desa sehingga nanti hadirnya ke sini itu memang istilahnya diarah
Nah, kita tidak pakai mobil. Terus kemudian yang membedakan adalah nanti bulan biasa teman-teman yang lain itu biasanya yang paling umum adalah campur sari. Nah, nanti kita kemas. Nah, yang beda dengan menghadirkan musik tempo dulu, yaitu keroncong. Baik Pak, terima kasih untuk sedikit gambaran dari resepsi pernikahan. Lancar terkait nanti selesai dan Amin. Amin ya rabbal alamin. anak Kabupaten Pati merupakan daerah pesisir pantai utara Jawa Tengah, letaknya yang jauh dari Keraton Solo. Tentunya juga berpengaruh terhadap adat istiadat yang dianut. Umumnya, warga desa sini mengambil beberapa adat tradisi pernikahan yang dianggap sakral saja, jadi tidak semuanya dilakukan. Untuk pernikahan di desa Korepandrio sendiri juga memiliki adat tradisi tersendiri loh pemirsa, dikenal dengan krengsengan, yakni selamatan dengan memberikan nasi keduri kepada warga di sekitar dengan menu daging sapi yang diolah menjadi kuliner khas Pati, yakni nasi gadul yang juga dilengkapi sambal goreng yang dibungkus menggunakan keranjang yang terbuat dari bambu beralaskan daun jati. Dan apabila yang punya hajat orang mampu umumnya menyembelih sapi yang diolah sedemikian rupa menjadi kuliner khas Pati untuk menjamu seluruh tamu desa. Untuk prosesi pernikahan langsung dilakukan ijab kabul, karena inti dari pernikahan itu sendiri adalah ijab kabul yang kemudian dilanjutkan dengan prosesi adat. Yang telah mewakilkan kepada saya dengan mas kawin uang Rp200.000 yang telah Anda bayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Retno Sasi binti Suroso dengan mas kawin tersebut tunai. Yang unik dari tradisi pernikahan khas Pati ini, untuk prosesi adat temon setelah prosesi ijab kabul antara pengantin pria dan wanita, ada yang cukup menarik loh pemirsa. Pengantin pria diarak menuju rumah mempelai pengantin perempuan dengan membawa seserahan untuk pengantin perempuan. Diawali dengan sepasang kembar mayang yang terdiri dari bunga, daun, dan kain yang disusun secara simetris untuk menggambarkan kesetaraan dan keselarasan antara dua insan yang menikah. Dilanjutkan dengan seserahan berupa pakaian sak pengadek lengkap dengan tas, sepatu, kosmetik, wajik gemblong atau jajan pasar, buah-buahan, dan masih banyak lainnya. Bahkan hingga mas kawin maupun perkakas rumah tangga juga diarak. Namun tentunya disesuaikan dengan seserahan maupun mas kawin yang disepakati. Dalam prosesi panggi ini terdapat beberapa ritual yang dilakukan oleh mempelai pengantin pria dan wanita. Di antaranya adalah penyerahan sanggan ditandai dengan tibanya pengantin pria yang diapit oleh para sesepuh pria dan dipimpin oleh pembawa sanggan dari rombongan keluarga. Sanggan tersebut kemudian diberikan oleh pihak mempelai pria kepada orang tua mempelai wanita. Nah, dapat berupa setangkap pisang raja matang, benang lawe, sirih ayu, dan kembang telon. Ikut di sana ucap lagi setiap hari. Ini aku tondo sukses pilih. Mereka kan kok ditaruh tinggal saja.
Nanero pribadi. Dilanjutkan dengan prosesi balangan gantal atau lempar sirih. Gantal merupakan kumpulan daun sirih yang berisi bunga pinang, gambir, kapur sirih, dan tembakau hitam yang dilinting menggunakan benang lawe. Prosesi ini menandakan bahwa pasangan pengantin harus saling melempar kasih sayang dalam mengarungi kehidupan rumah tangga. Prosesi selanjutnya adalah menginjak telur dan ranu pada yang berarti membasuh kaki. Telur ayam tersebut diinjak oleh pengantin pria dengan harapan keduanya telah siap memiliki keturunan. Setelah pengantin pria menginjak telur, pengantin wanita akan membasuh kaki pengantin pria sebagai wujud bakti seorang istri terhadap suaminya. Kanten Asto adalah ritual bergandengan tangan yang dilakukan oleh pasangan pengantin. Keduanya dituntun untuk melangkah berdampingan menuju kursi pelaminan sambil berpegangan tangan menautkan jari kelingking. Prosesi selanjutnya adalah selimut sindur, di mana ibu dari mempelai perempuan akan menutup bahu kedua pengantin dengan menggunakan kain berwarna merah dan putih. Kemudian ayah dari mempelai wanita akan mengantar keduanya menuju ke pelaminan. Prosesi ini menyimbolkan bahwa kedua orang tua telah melepaskan anak tercintanya untuk menjejaki gerbang kehidupan yang lebih baik. Prosesi tanam jero adalah pengantin pria dan perempuan berdiri menghadap tamu undangan untuk kemudian didudukkan di kursi pelaminan oleh ayah mempelai perempuan yang disaksikan oleh ibu mempelai perempuan. Ritual tanam jero bermakna pasangan pengantin sudah ditanam supaya mampu membangun keluarga yang harmonis secara mandiri. Kacar kucur adalah melambangkan tanggung jawab penuh seorang suami dalam memberikan nafkah lahir maupun batin. Dilanjutkan prosesi dahar kelima mengandung makna kerukunan dalam menjaga hubungan yang baik dari pasangan suami istri. Munjul rujak degan memiliki makna bahwa suatu hal yang manis tidak boleh dinikmati sendirian, tetapi harus berbagi dengan keluarga atau orang-orang terdekat. Mapak besan merupakan tahapan akhir dari prosesi panggih. Untuk diketahui bahwa upacara panggih tidak boleh dihadiri oleh pihak besan atau orang tua dari mempelai pria hingga ngunjuk rujak degan usai dilangsungkan. Oleh karena itu, mapak besan menjadi momentum penjemputan bagi orang tua mempelai pria agar keduanya dapat menyaksikan anak-anak mereka bersanding di pelaminan. Sungkeman menjadi penutup dari rangkaian panjang prosesi panggih adat Jawa. Pada tahap ini, kedua mempelai akan bersujud di hadapan orang tua mereka sebagai bentuk memohon doa restu, sekaligus meminta maaf akan segala kesalahan dan kekhilafan yang pernah dilakukan semasa hidup. Doa yang disematkan adalah berupa pengharapan agar rumah tangga keduanya selalu dilimpahkan oleh kebahagiaan yang tak pernah putus. Nah pemirsa, itu tadi serangkaian prosesi temon yang masih digunakan oleh masyarakat Pati. Yang unik dari pernikahan adat di desa Korepandrio ini adalah acara hiburan ya pemirsa. Banyak sekali pilihan acara hiburan, mulai dari pengajian, hiburan musik, maupun kesenian tradisional Pati seperti ketoprak. Namun untuk kali ini memilih hiburan tari-tarian khas Jawa yang syarat akan makna. Diawali dengan tarian Karonsi, Gambyong, dan Mangastuti. Baik pemirsa, di sini saya sudah berada dengan Mbak Ayu dari Sanggar Dua Atap. Nah, di belakang kita sudah ada penari yang cantik-cantik ya Mbak. Nah, ini coba dijelaskan, ini mau ada apa gitu, Mbak, menari apa gitu ya? Ya, kami dari Sanggar Dua Atap itu ini yang di belakang ini mau nari Gambyong. Tari Gambyong, terus nanti juga ada penampilan tari Karonse, kemudian sama tari Mangastuti. Ya, tari Gambyong itu sebenarnya tari penyambutan tamu. Jadi kayak sambutan selamat datang pada tamu-tamu undangan yang hadir pada pernikahan hari ini gitu. Nah, nanti tari Gambyong itu setelah tari Karonse. Jadi cucuk lampah dulu. Cucuk lampah itu nanti penari mengantarkan manten ke pelaminan gitu, terus baru disajikan tari Karonse. Kalau tari Karonse sendiri itu menceritakan tentang Panji Asmorobangun sama Dewi Sekartaji itu mengadu cinta gitu. Jadi melambangkan pengantin ini sudah mengadu cinta. Berarti emang tari ini emang cocok ya Mbak Betna untuk pernikahan sebelumnya dari tari Gambyong itu dari mana ya Mbak? Kalau tari Gambyong itu dari Jawa Tengah. Gambyong sendiri banyak jenisnya ya. Ada tari Gambyong Pampur, Gambyong Parianom, Gambyong PKCT. Nah yang ini kebetulan kita membawakan Gambyong Parianom PKCT yang berasal dari Jawa Tengah. Nah kalau yang tadi kan udah
gambyong, karonsing, sama ada satu lagi Tari Mangasuti. Nah, itu kalau tari Mangasuti itu berasal dari Jogja, diciptakan dari guru SMKI sendiri, namanya Pak Widodo. Itu dia menceritakan tentang seorang gadis remaja yang beranjak dewasa, jadi kecantilannya dia gitu, terus udah mulai bersolek gitu. Nah, di dalamnya itu ada gamelan Jawa, Sunda, Bali ini jadi satu gitu, jadi komplit. Jadi ada Jawanya, ada modernnya juga. untuk yang tari apa tuh Mbak? Mangasuti itu biasanya waktu di pernikahan ada di bagian mana? Biasanya di hiburan terakhir ya, karena itu memeriahkan acara gitu. Jadi biasanya para tamu sambil menikmati hidangan gitu, kita tampilkan tari Mangasuti yang lebih istilahnya heboh gitu ya, heboh jadinya memeriahkan suasana. Beda sama yang tadi gambyong sama karonseng. Kalau gambyong sama karonseng itu lebih ke tarian yang klasik ya, lebih halus gitu, penyambutan gitu. Nah, untuk yang tari nanti yang mana Mbak? Yang Mangasuti? Iya, double casting bedanya. Jadi nanti setelah gambyong, manten ganti baju juga, mereka juga ganti kostum gitu. Nah, itu tadi pemirsa, ada 3 tarian yang akan dibawakan. Bagaimana tariannya? Mari kita lihat. Tarian Karonsi ini menceritakan sosok Panji Asmoro Bangun dan Dewi Sekartaji memadu cinta. Tentunya pas dengan prosesi pernikahan saat ini yang mempersatukan antara mempelai pengantin pria dan mempelai pengantin perempuan. Selanjutnya adalah tarian gambyong. Tarian gambyong itu sendiri banyak sekali macamnya, meliputi gambyong pareanom, gambyong pangkur, dan gambyong PKJT seperti yang ditampilkan saat ini. Tari gambyong adalah tari yang bermakna sebagai penyambutan tamu seperti saat ini yang akan menyambut tamu undangan. Terakhir adalah tari Mangastuti, yakni tarian yang menceritakan tentang seorang gadis remaja yang tumbuh dewasa dengan segala keceriaannya dan kedewasaannya. Nah, untuk hidangannya sendiri, ternyata di Desa Koripandrio sudah termasuk modern pemirsa karena menerapkan sistem prasmanan. Karena masih ada di kabupaten atau kota di Jawa Tengah yang tetap melestarikan tradisi piring terbang, yakni di mana para tamu dilayani saat menyantap hidangan.
Menunya pun cukup modern namun tidak meninggalkan kuliner khas Pati yakni nasi gandul. Sambil menikmati kuliner khas Pati nasi gandul, terasa lebih mengena dengan mendengarkan alunan musik tempo dulu yakni musik keroncong. Ya pemirsa, itu tadi jalan-jalan kita di Desa Koripandrio. Saya Winda Erika, pamit undur diri dan sampai jumpa di episode Kampungku selanjutnya.